Udah ketemu semuanya? Bacaan kita malam hari ini kitabnya Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 373 ya. 373 yang pakai cetakan kitab nomornya nomor terakhir. Hah? 302. Kalau ada yang bersedia ngeprint kitab Adabus Suluk, bersedia ngeprint, monggo. Nanti biar teman-teman yang lain pada motokopi. Ah, udah. Tapi ngeprintnya kalau bisa mah bolak-balik. Bolak-balik apa kagak? Biar nggak tebel-tebel aman. Sendiri man. Sendiri. Dimas mana Dimas? Lagi ngerayain ultah. Ulang tahun Ibnu. Bang Yani udah daftar Banten Bang Yani? Udah. Berapa orang? Baru 2. Emang niatnya mau 10? Alhamdulillah. Kalau baru kan berarti mau nambah lagi gitu ya. Ini berapa sekarang? Baru atu gitu. Jadi kan mau ada nambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu anak siapa itu? Oh, Bang Muklis ya? Zikru wafati. Qala sultanul auliya qaddasallahu sirrah. Zikru wafatihi radhiyallahu an. Sekelumit kisah tentang wafatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Istauso Abdul Wahhab walidahu Asy-Syaikh radhiyallahu an fi maradi mautihi. Faqala radhiyallahu anhu alaika bitaqwallahi wa ta'atihi wala takhaf ahadan wala tarjuhu wakil al hawaija kullaha ilallahi azza wa jalla watlubha minhu wala tatiqu bi ahadin siwallahi azza wa jalla. Kita ikutin ke awal aja ya. Wala tafik bi ahadin siwallahi azza wa jalla.
Jadi fi'il nahi. Wala ta'tamid illa alaihi subhanahu at-tauhida 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 wa jumma'ul kulli at-tauhidu. Istauso Abdul Wahhab walidahu asy-Syaikh radhiyallahu an fi maradi mautihi. Syekh Abdul Wahhab pernah meminta wasiat kepada orang tuanya, yaitu Tuan Syekh radhiyallahu an fi maradi mautihi, pada saat beliau sakit menjelang kematiannya. Namanya wali, ulama, sampai lagi sakit menjelang kematiannya, anaknya yang diobrolin bukan yang lain, tapi wasiat. Apa Haji? Ya dulu sebelum Buya wafat sama saya mesen dulu itu. Ntar lu kalau punya jamaah kudu punya dada segede lapangan bola. Sebelum beliau wafat. Apa nulis? Ntar lu kalau punya jamaah jangan ampe kebaca sama jamaah. Mau punya duit kek, kagak kek, lagi sehat kek, kurang sehat kek, jangan ampe jamaah tahu. Pasang muka ajar terus. Sama nih anaknya Tuan Syekh juga minta wasiat sama Tuan Syekh menjelang kematian Tuan Syekh. Faqala radhiyallahu an, maka beliau Tuan Syekh radhiyallahu an menjawab, berkata, alaika bitaqwallah. Kamu kewajiban untuk bertakwa kepada Allah. Wa ta'atihi, dan taat kepadanya. Enggak kayak orang kampung kita. Orang tuanya mau meninggal diajakin ngomong apa aja. Kalau Syekh Abdul Wahhab begitu Tuan saya mau meninggal minta wasiat. Kan bapaknya mesen. Kalau tanah yang di samping jangan dijual ya. Karena penting itu, wasiat itu penting. Orang mukmin itu setiap kalau meninggal pasti dia meninggalkan wasiat. Itu orang mukmin. Apa Bang Ibu? Saya punya uang, salah satunya itu engkong saya itu dapatnya dari wasiat temennya. Ntar kalau gue meninggal, ono bini gue tolong rawatin ya. Kalau begitu Bang Ipul, ntar kalau saya meninggal, Pio rawatin ya. Nggak bisa dapet, nggak bisa saya ngurusin mau Pio, nggak bisa. Susah ngurusin Popio, susah. Jadi kita itu kalau emang kita betul-betul ingin tergolong orang mukmin, selalu siapkan wasiat. Bahkan kalau ulama-ulama salaf itu sebelum tidur mereka nulis wasiat dulu, ditaruh di bawah bantalnya.
Gitu. Bok kalau kagak bangun lagi begitu Bang Ipul. Bok kalau kagak bangun lagi. Nulis wasiat. Jangan ngobrol macam-macam. Kalau di samping orang yang kira-kiranya udah mau meninggal, minta wasiatnya. Apa wasiatnya? Nah ini Tuhan saya wasiatnya begitu. Alaika bitaqwallahi wa ta'atihi. Kamu kewajiban bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Wala takhaf ahadan. Jangan pernah merasa takut kepada siapapun. Kita hanya boleh takutnya hanya kepada Allah. Kalau makhluk nggak usah takut. Kita nggak akan jadi bahagia gara-gara makhluk dan nggak akan sengsara gara-gara makhluk. Jadi ngapain kita takut sama makhluk? Wala takhaf ahadan. Jangan merasa takut kepada siapapun. Wala tarjuhu, dan juga jangan berharap kepada makhluk, kepada siapapun. Berharaplah hanya kepada Allah. Wakil al-hawaija kullaha ilallahi azza wa jalla. Serahkan semua kebutuhanmu hanya kepada Allah azza wa jalla. Apa? Serahkan semua hajatmu kepada Allah. Watlubha minhu, dan mintalah agar hajatmu lulus, agar hajatmu tercapai, minhu, dari Allah. Mintanya kepada Allah. Hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, menyerahkan semua hajat-hajat kita kepada Allah, dan meminta agar hajat kita ini tercapai kepada Allah. Wala tatiq bi ahadin siwallahi azza wa jalla. Jangan meyakini satu makhluk pun selain Allah azza wa jalla. Apa Ibu? Jangan terlalu percaya kepada siapapun selain Allah. Apalagi model Mas Wahyu. Jangan percaya banget sama dia. Apa Ibu? Wala ta'tamid illa alaihi subhanahu. Dan jangan bergantung kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhida, at-tauhida, at-tauhida. Perkuat tauhidmu, perkuat tauhidmu, perkuat tauhidmu. Wa jumma'ul kulli at-tauhidu. Sumber segala sesuatu itu adanya pada tauhid, terletak pada tauhid. Pesan Tuhan saya buat anaknya. Halo Ibu.
Kalau Bang Pudin kan lain, ya tong ntar babak kagak lu pada makan apa begitu. Apa Bang Haji? Jadi nggak usah takut, serahkan aja. Wakil al hawaija kullaha ilallahi azza wa jalla. Itu pesan Tuan Syekh buat anaknya yang bernama Syekh Abdul Wahab. Angor. Udah. Jadi kunci semuanya, sumber semuanya itu ada terletak pada tauhid. Semakin kuat tauhid seseorang, insya Allah semakin nyaman dalam menjalankan kehidupan. Semakin lemah tauhid seseorang, semakin beringsang kehidupannya. Semakin gelisah hatinya. Apa itu? Kita masih bisa ngaji malam hari ini, bisa ketawa-tawa malam-malam karena tauhidnya kuat. Di sini tauhidnya kuat. Tahu dah kalau pulang mah. Ya tauhidnya kan kuat. Besok mau makan apa kayak gitu. Dapur ngebul kagak kayak bodo amat dah besok mah. Gitu. Yang penting ngaji dulu gitu. Semakin kuat tauhid seseorang, maka semakin tenang dia, semakin nyaman dalam menjalani kehidupan. Semakin tenang dalam menghadapi permasalahan hidup. Udah, itu pesan yang pertama tuh. Wa qala fi maradi mautihi. Dan Tuhan saya juga berkata pada saat sakit menjelang kematiannya, idza saluhal qalbu ma'allahi azza wa jalla la yakhlu minhu syai'un wa la yakhruju minhu syai'un. Iya, sama Bang Haji. Artinya sama. Kalau soha artinya lempeng, kalau soluha udah cakep. Apabila hati seseorang udah cakep, kalau pakai soha, apabila hati seseorang udah lempeng, sama aja kan ya? Idza saluhal qalbu ma'allahi azza wa jalla. Apabila hati seseorang sudah cakep dan layak bersama Allah azza wa jalla, la yakhlu minhu syai'un.
La yakhlu minhu syai'un wa la yakhruju minhu syai'un. Tidak akan ada satu makhluk pun yang masuk ke dalamnya dan juga tidak akan ada satu makhluk pun yang keluar darinya. Hatinya udah betul-betul kosong. Makanya semua tindakannya selalu karena Allah. Karena udah nggak ada lagi makhluk di hatinya. Tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa masuk ke dalamnya dan tidak akan ada satu makhluk pun yang keluar darinya. Dari hati itu. Yang nggak ada yang masuk gimana mau keluar? Apa Bang? Paham itu? Ngor paham? Paham? Ya artinya yang ada di hatinya hanya Allah. Ngapain aja yang diingat hanya Allah. Nggak ada lagi keingetan makhluk. Dia sholat karena Allah. Dia puasa karena Allah. Zakat karena Allah. Kerja karena Allah. Ngapain aja. Sampai makan, main sama bini, semuanya karena Allah. Nggak ada lagi yang karena makhluk. Karena di hatinya hanya ada Allah. Ngelihat apa aja yang diingat Allah. Itu kalau yang hatinya sudah kosong dari makhluk. Apa Ibu? Ana lubbun la kishrun. Aku ini santan. Bukan cuma sambuk. Aku ini isi. Bukan cuma kulit. Udah itu. Mau aja paham. Apa? Ya kalau kita kan ngapain aja masih serba kulit doang. Sholat, badannya doang sholat. Hatinya jauh dari kata sholat. Zikir, mulutnya doang zikir. Hatinya jauh dari zikir. Cuma kulit doang. Ujung-ujung. Ngaji, badannya doang di majlis. Hatinya kemana-mana. Kulit doang. Makanya yang cakep itu badannya di pasar, hatinya di masjid, itu yang cakep. Kalau kita terbalik, badannya di masjid, hatinya di pasar. Kamu itu. Sampai lagi sholat, mikirin dagangan, mikirin kerjaan. Apa? Isu macam-macam udah. Ada yang mikirin bininya, mikirin anaknya, mikirin murid-muridnya. Karena hati kita masih banyak makhluknya. Jadi belum sampai ke inti. Kalau hati kita sudah kosong dari makhluk, baru bisa nemuin intinya. Semakin banyak makhluk yang masuk ke dalam hati kita, maka akan semakin sulit untuk mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Karena belum dapat intinya.
Kalau hati kita sudah kosong dari makhluk, maka semakin mudah buat mendapatkan kenikmatan itu. Karena udah dapat intinya, udah dapat santannya. Gitu. Jadi yang dicari intinya, bukan cuma kulitnya. Sekarang ini orang terlalu banyak yang berkutat di kulit doang. Yang penting tampilan luar, tapi nggak merhatiin dalemannya. Penyebabnya apa? Karena di hatinya masih banyak makhluk. Wa qala li auladihi, dan Tuhan saya juga berkata kepada anak-anaknya, ib'adu min hauli, menyingkirlah dari sekelilingku. Fa'ana ma'akum bizohiri, badan aku memang bersama kalian. Wa ma'a ghairikum bil batini, tapi batinku berada bersama selain kalian. Awar. Ketika Tuan Syekh mau wafat itu banyak para rijalul goib yang datang hadir, gitu, nemenin beliau, para malaikat hadir. Ya kayak kita aja nih, yang jogrok, yang ada badannya kelihatan ya cuma segini, tapi yang nggak kelihatan kita kan nggak tahu. Meskipun kelihatannya banyak yang nggak keisi, tetap aja. Kalau buat orang-orang yang kebuka basirohnya kelihatan. Banyakan jamaah yang kelihatannya dibanding yang kelihatan. Belum lagi pocongnya Bang Hendrik kan yang dibawa-bawa. Jangan dekat-dekat dariku, karena badanku memang bersama kalian, tapi hatiku sedang bersama yang lain. Baini wa bainakum wa bainal khalqi kullihim bu'du ma bainas sama'i wal ardi. Jarak di antara aku dan kalian, juga di antara makhluk-makhluk yang lain semuanya, jauhnya bagaikan langit dan bumi. Apa itu? Fala tuqisuni ala ahadin wala tuqisu ahadan alayya. Maka jangan bandingkan aku dengan satu orang pun, dan juga jangan bandingkan orang lain denganku, karena nggak bakal ketemu. Perbedaan tingkatannya itu bainas sama wasumur, antara langit dan bumi. Nggak akan ketemu. Kalau kita bandingin nggak akan ketemu. Fala tuqisuni ala ahadin wala tuqisu ahadan alai. Setiap orang itu punya perjalanan hidupnya masing-masing. Maka jangan pernah membandingkan si A dengan si B. Karena semua orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Meskipun kelihatannya kerjaannya sama, tetap perjalanan hidupnya beda-beda. Ya jangan bandingin juga saya sama Buya, karena jauh tingkatannya, nggak bakal ketemu. Gitu. Nah, Tuhan saya aja sama anak-anaknya bagaikan langit dan bumi. Saya sama Buya lah segono dah jaraknya kira-kira. Kalau dibanding-bandingin lah kagak bakal nemu. Sampai kapanpun gitu.
Nggak apa-apa. Jangan membandingkan seseorang denganku. Enggak bakal ketemu. Berharap saya bakal jadi sosok yang kayak Buya, ya nggak bakal bisa. Karena jelas jauh perbedaannya. Apa Mang Haji? Begitu Mang Haji. Fala tuqisuni ala ahadin wala tuqisu ahadan alayya. Jangan membandingkan aku dengan seseorang dan juga jangan membandingkan seseorang denganku. Nggak bakal ketemu. Karena sangat jauh perbedaan tingkatan. Apa? Udah tuh. Jadi begitu bagi mulia. Jangan isi-isi ngomong perasaan dulu Buya mah begono. Kok Aiki sekarang begono. Jangan dibanding-bandingin. Karena nggak bakal bisa. Beda tingkatannya. Jangan berharap saya bakal jadi sosok yang kayak Buya. Tetap nggak akan bisa. Aku nggak. Emang dulu Buya pernah mesen begitu. Ya kalau bisa, kalau emang nggak bisa ngelewatin ayah, minimal nyamain dah. Nyamain minimal. Karena nggak bakal bisa ngelewatin. Paling bisa nyamain. Nah saya nyari yang mudah-mudah aja. Buya bininya 4, saya pengen nyamain gitu. Yang gampang-gampang aja udah. Terus nyamain ilmunya susah. Nyamain wiridnya susah. Yang gampang itu aja dah, samain begitu. Jadi jangan pernah membandingkan seseorang. Karena nggak bakal ketemu. Apalagi yang derajatnya jelas-jelas berbeda. Dan ujung-ujungnya orang yang sering begitu bakalan kecewa. Karena nggak bakal ketemu. Sekarang kita nyari sosok yang kayak Buya, nggak bakal ketemu. Karena masing-masing orang punya perjalanannya masing-masing. Udah dulu Tuhan saya mesen begitu ke anaknya. Jangan bandingkan aku dengan orang lain. Karena nggak bakal ketemu. Nyari sosok yang kayak Tuhan saya lagi, nggak bakal ketemu. Wa qala radhiyallahu anhu qad hadara indi ghairukum fa ausi'u lahum wa ta'addabu ma'ahum. Telah hadir di sekitar kalian telah hadir di sekitarku orang lain selain kalian. Ini mesen ke anak-anaknya. Kalau orang kita lain ya. Yang dicariin anak-anaknya doang. Si Anu mana si Anu? Udah datang belum? Kalau Tuhan saya kebalikannya. Jangan deket-deket sono. Ini lagi banyak tamu yang lain. Yang nggak kelihatan. Fa'ausi'u lahum. Sediakan tempat untuk mereka. Wa ta'addabu ma'ahum. Dan terapkan adab terhadap mereka. Hahuna rahmatun azimatun. Saat ini di sini sedang turun rahmat yang sangat besar. Wala tudayyiqu alaihim al-makana.
Jangan mempersempit tempat untuk mereka. Jauhan. Lagi banyak tamu yang lain ini yang nggak kelihatan. Jangan dekat-dekat. Iya tuh, saya ngeliat gitu. Wa akhbaroni ba'du waladihi annahu qala, dan telah bercerita kepadaku sebagian anaknya Tuan Syekh bahwasanya beliau berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal nggak ada yang salam, tiba-tiba jawab salam aja. Apa itu? Kalau kita mau keder itu. Nah itu saya jawabin siapa gitu. Saya nggak ada salam. Ghafarallahu li walakum. Semoga Allah mengampuni aku dan mengampuni kalian. Wa taballahu alayya wa alaikum. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk tobat kepadaku dan kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika yauman wa lailatan. Tuan Syekh mengatakan hal itu selama sehari semalam. Wa qala, dan beliau berkata, wailakum, wahai anak-anakku yang celaka. Ana la ubali bisyai'in la bimalakin wala bimalakil mauti. Aku tidak peduli dengan sesuatu apapun. Tidak dengan satu malaikat pun, juga tidak peduli dengan malaikat maut. Udah itu, Bang Ibu. Paham itu. Bang Haji paham. Ya malakal mauti. Artiin. Ista'antu, aku memohon pertolongan. Bila ilaha illallah, dengan zat yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Lagi maha kuasa. Alladzi la yamutu, zat yang tidak akan pernah mati. Wala yakhshal fautu, dan tidak akan takut kehilangan. Subhana man ta'azzaza bil qudrati, maha suci zat yang maha agung dengan kekuasaannya. Wa qahara ibadahu bil mauti, dan menundukkan hamba-hambanya dengan kematian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa akhbaroni waladuhu Musa, dan bercerita kepadaku anaknya yang bernama Musa, annahu lamma qala ta'azzaza lam yu'addiha lisanuhu ala sihhati. Bahwasanya ketika beliau mengucapkan kalimat ta'azzaza, lidahnya itu tidak bisa mengucapkannya dengan fasih, dengan betul. Famazala yukarriruha, maka senantiasa Tuan Syekh mengulang-ulangnya. Hatta qala ta'azzaza, sehingga beliau betul-betul bisa mengucapkan kalimat ta'azzaza. Wa madda biha sautahu, dan beliau panjangkan dengan kalimat itu suaranya. Wa syaddadaha, dan mempertegasnya. Hatta sahha lisanahu, sehingga betul-betul
Sah, betul-betul fasih lidahnya mengucapkannya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, Allah, Allah, Allah. Terus saja. Allah, 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 Allah. Tsumma khaffa sautuhu, kemudian semakin samar suaranya. Walisanuhu multasikun bisaqafi halqihi, dan lidahnya menempel di langit-langit tenggorokannya. Jadi kayak kita zikir khopi, lidah ditekuk ke atas sambil hati bilang Allah, Allah. Lidahnya ditekuk ke atas, langit-langit, ditempelin langit-langit. Kalau zikir khopi begitu. Apa bahasa saya? Belum pernah ya. TKN itu Torikoh Qadiriyah wan Naqsyabandiyah punya dua amalan utama. Yang pertama itu zikir jahar dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua zikir khofi, kalimatnya Allah, Allah, Allah. Kalau la ilaha illallah bacanya kenceng, keras. Kalau Allah, Allah bacanya di hati. Caranya begitu tadi, lidah ditempelin ke langit-langit, pala ditundukin ke dada sebelah kiri sambil itu. Allah, Allah, Allah. Tahu dah, yang masih ngamalin ada berapa orang? Tahu gitu. Mungkin dulu Buya bilang ke saya begitu. Habis zikir la ilaha illallah 165, jangan langsung bangun. Duduk dulu sekitar 10 menit atau 15 menit sambil itu. Saya nyoba begitu. Ditinggal sama makmum. Imam pulas sekali, kagak bangun-bangun begitu habis zikir. Humma mata radhiyallahu anhu wa ardoh. Kemudian wafatlah beliau radhiyallahu an wa ardoh. Wa jama'a bainana wa bainahu fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dengan beliau nanti di sisinya di maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Di arsy-Nya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salawatullahi ala sayyidil anbiya wa muqaddamis syufa'a Muhammadin khairil bariyati sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dah. Kelar ya. Oh, ngaji. Nah, tinggal sekarang apa yang sudah beliau sampaikan, nasihat-nasihatnya kita terapkan. Karena intinya thariqah lagi-lagi bukan cuma sekedar zikir, bukan cuma sekedar wirid. Tapi intinya thariqah itu adalah mengamalkan dan meniru perilaku mursyid kita. Itu intinya thariqah. Jangan salah paham. TKN itu bukan cuma sekedar zikir la ilaha illallah, bukan cuma sekedar zikir Allah Allah. Tapi yang jadi inti thariqah itu adalah bagaimana cara kita meniru perilaku mursyid-mursyid kita. Mengamalkan nasihat-nasihat mursyid kita. Itu intinya thariqah. Abang Ibu.
Udah bagus bertorikoh, ngamalin zikir, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa menerapkan semua nasihat yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amor. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.